Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar semuanya baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudi dengan nomor NIM 2019111006, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, kelas 6A dengan mata kuliah Statistik Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan uji Independent Sample T-Test melalui aplikasi SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita membuka aplikasi SPSS yang sudah terinstall di PC atau di laptop. Nah, di sini sudah tampil layar aplikasi SPSS. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwasanya uji T-test ini merupakan salah satu jenis uji hipotesis yang sering digunakan dalam penelitian. Uji tes ini bertujuan untuk membandingkan apakah rata-rata suatu populasi atau dua populasi memiliki perbedaan secara signifikan. Uji tes ini digunakan untuk menguji rata-rata populasi jika deviasi standar populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil. Sebetulnya ada 3 jenis uji tes ini, namun pada kali ini saya akan membahas tentang uji Independent Sample T-Test. Nah, apa sih itu uji Independent Sample T-Test? Uji Independent Sample T-Test ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling bebas. Uji Independent Sample T-Test ini juga disebut dengan uji T2 variabel bebas, yang mana membandingkan apakah kedua variabel tersebut sama atau berbeda. Gunanya untuk menguji generalisasi atau signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel. Nah, langsung saja kita ke pengerjaannya. Di sini kita klik dulu variabel view. Di sini terdapat beberapa kolom, ada name. Kita masukkan di sini saya mengetik nilai karena saya mengambil penelitian tentang nilai ujian psikologi antara dua kelas, yakni kelas A dan kelas B. Di sini kita tulis kelas. Di bagian label saya tulis ujian psikologi siswa. Untuk di bagian desimal kita rubah angkanya menjadi 0. Di bagian measure kita buat ke scale, yang di sini kita buat nominal. Nah, di bagian value, di bagian kelas, kelasnya kan ada dua tadi, kelas A dan kelas B. Maka kita buat di value-nya untuk kelas A kita masukkan kodenya 1. Labelnya kita buat A. Setelah itu kita klik add atau tambahkan. Kemudian untuk value yang ini kita buat value 2 untuk kelas B. Maka labelnya labelnya kodenya value-nya 2 untuk labelnya B maksud saya. Kemudian kita klik add atau tambahkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, sebelum kita masuk lagi ke pengerjaan dalam memasukkan data view, nilai-nilai di sini, kita harus pahami dahulu kriteria pengujian dari Independent Sample T-Test ini. Di sini sudah saya siapkan hipotesis dan kriteria pengujian. Dalam kriteria pengujian, terima HO jika nilai signifikan two-tailed atau dua arah lebih besar dari 0,025. Kriteria pengujian tolak HO jika nilai signifikan two-tailed atau dua arah lebih kecil dari 0,025. Nah, di sini terdapat 0,025. Dari mana nilai 0,025 ini? 0,025 ini didapat dari nilai alfa kita kan 5%. Nah, 5% itu jadilah 0,05. Karena ini two-tailed atau dua arah, maka 0,05 itu dibagi 2 sehingga hasilnya 0,025.
Nah, itu secara singkat penjelasan tentang kriteria pengujian dari Independent Sample T-Test. Baik, kita lanjutkan ke pengerjaan SPSS-nya. Nah, di sini terdapat nilai dan ada kelas. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal dari Independent Sample T-Test tentang data nilai ujian psikologi kelas A dan kelas B. Nah, di sini untuk kelas A ada 15 nilai. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, jadi dari nomor urut 1 sampai 15 ini itu untuk kolom nilai A, kelas A. Kita pindahkan. Nah, kemudian kelasnya. Kelasnya tadi kan untuk kode kelas A 1, maka kita tulis 1 dari nomor 1 sampai 15. Setelah itu kita pindahkan lagi untuk yang nilai kelas B. Nah, untuk nilai yang kelas B itu dari nomor urut 16 sampai 30. Nah, untuk kode kelas B tadi kan kodenya 2. Maka dari nomor urut 16 sampai 30 kita tulis 2. Nah, ketika sudah selesai kita memasukkan nilai di bagian ini, langkah selanjutnya kita akan mencoba menganalisis. Kita klik analyze. Kemudian kita klik compare means. Terdapat option pilihan, kita pilih independent sample t-test. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ketika sudah sampai di sini, ujian psikologi ini kita pindahkan ke kolom test variable. Maka kita klik angka panah ini. Nah, untuk yang bagian kelas ini, kita klik, kita pindahkan ke bagian grouping variable. Kita klik angka panah yang ada di sini. Setelah itu, kita klik tombol define groups. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di ini terdapat dua grup 1 dan grup 2. Grup 1 tadi kan kodenya 1. Jadi kita tulis 1. Untuk grup 2 kodenya 2, kita tulis 2. Kemudian klik tombol continue atau lanjutkan. Lalu klik OK. Nah, akan muncul output nilai signifikan dari nilai sampel t-test tadi. Di sini kita lihat nilai signifikannya di sini. Nah, 0,005. Sekarang kita akan coba lihat kriteria pengujiannya dengan hasil dari signifikan 0,05 ini. Kita buka hipotesisnya tadi. Tadi kita dapatkan bahwasanya nilai signifikan tadi 0,005. Kalau dia 0,005 berarti lebih kecil dari nilai ini 0,0025. Kalau dia lebih kecil berarti tolak HO. Kalau dia tolak HO berarti terima HA. Kalau terima HA berarti ini kesimpulannya. Maka kita bisa buat kesimpulannya bahwasannya kedua varian adalah berbeda, atau dari nilai ujian psikologi kelas A dan kelas B itu mempunyai perbedaan. Baiklah, demikian tutorial dari saya tentang bagaimana cara melakukan uji independent sample t-test melalui aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.